Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan Ibu A? Ya benar. Baik Ibu, perkenalkan nama saya perawat Herunisa. Saya perawat dari Puskesmas Citarip yang kemarin mengontak Ibu untuk berbincang-bincang mengenai data dasar keluarga. Waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Kita tempatnya di mana Bu? Di sini saja. Ya nggak apa-apa, di sini aja. Oke. Ibu, saya langsung ke pertanyaan yang pertama tentang komposisi keluarga ya. Baik Ibu, kepala keluarga di sini siapa Bu namanya? Bapak F. Bapak F. Ya. Usianya Usianya 36 tahun. 36 tahun. Alamatnya di Jalan Sukamulya nomor 36, benar? Ya benar. Nomor HP Bapaknya Ibu bisa disebutkan? 085 723 745. Oke, pendidikan terakhir Bapak apa Bu? SMA. SMA. Pekerjaannya? Pekerjaannya sebagai pelayan. Pelayan. Oke. Ibu, saya mau nanya ke Ibu dengan Ibu A. Ya. Umurnya berapa Bu? Usianya 35 tahun. 35 tahun. Pendidikan terakhirnya apa Bu? D3. D3. Pekerjaannya sekarang apa? Sebagai perawat. Sebagai perawat. Ibu sekarang apa ada keluhan? Tidak ada, alhamdulillah. Gak ada. Ibu sekarang punya berapa anak? Anak ada 2. Anak ada 2. Boleh sebutin Bu, yang pertama namanya siapa? Namanya anak pertama A. Anak pertama A, usianya Usianya 10 tahun. 10 tahun, berarti masih SD ya Bu ya? Iya betul. Masih SD. Kondisi kesehatannya gimana Bu? Paling yang anak pertama itu punya mah. Punya mah? Iya. Jarang makan gitu ya Bu? Iya, susah banget makannya. Susah banget makan. Kalau yang kedua Bu namanya siapa? Namanya S. Ma S, umurnya? Umurnya beda 2 tahun sih, 8 tahun. 8 tahun, berarti masih SD ya Bu sama? Iya. Ada kondisi kesehatan sekarang gimana? Itu nggak apa-apa sih, nggak ada keluhan. Sehat-sehat aja ya, berarti baik-baik saja. Baik Ibu, sekarang lanjut ke silsilah keluarga ya, mulai dari silsilah keluarga Ibu sama silsilah keluarga Bapaknya. Sebelumnya Ibu menikah tahun berapa Bu? Tahun 2005. 2005. Oke Ibu, kita mulai dari keluarga Bapak dahulu ya. Bapak berapa bersaudara Bu? Ada 3 bersaudara. 3 bersaudara, boleh disebutin? Kebetulan Bapak anak pertama, lalu adiknya itu beda berapa tahunnya? Sekitar 25 tahun. Adiknya 25 tahun, Ya. yang pertama? Yang pertama laki-laki. Namanya? Tuan F. F. Yang satu lagi? Yang satu lagi itu usianya 22 tahun. 22 tahun. Ya. Tuan K. Tuan K. Oh, laki-laki juga ya? Ya. Bapak mertuanya gimana? Namanya siapa? Namanya Bapak D. Bapak D. Ya. Umurnya? Usianya udah 60 tahun. 60 tahun. Bapaknya gimana? Bapak mertua ada keluhan nggak? Ada penyakit keturunan nggak? Paling penyakit hipertensi sih. Hipertensi. Bapak hipertensi? Iya. Kalau ibu mertua? Kalau ibu mertua paling sama sih, mah. Cuma Mah. punya mah aja. Yang mah aja. Ibu mertua umurnya berapa tahun? Usianya 59. 59. Berarti itu namanya ibu mertuanya siapa? Ibu I. Ibu I. Oke. Sekarang keluarga ibunya ya. Ibu berapa bersaudara? Ada 4 bersaudara. 4 saudara, boleh sebutin Bu? Yang pertama itu ada Tuan Y. Tuan Y. Lalu yang kedua itu N, bernama N. Lalu yang terakhir itu bernama S. S. Ibu anak ketiga. anak Dari ketiga. 4. Anak kedua itu laki-laki perempuan Bu? Perempuan. Perempuan. Cuman yang pertama aja yang laki-laki. Oke Bu, kalau yang Tuan Y berapa tahun? Usianya itu 40. 40. Nyonya N? Itu 39. 39. Kalau adiknya Ibu? 25. 25. Oke. Ibu bapaknya Ibu bagaimana? Bapak namanya Bapak A. Bapak A. Dan ibu L. Ibu L. Umurnya berapa Bapak A? Bapak A itu udah 65. 65. Gimana Bapak, ada keluhan kesehatan nggak atau ada penyakit penyerta penyakit keturunan? Bapak tuh ada diabetes. Bapak ada diabetes.
Kalau ibunya? Ibu punya bronkitis. Oh, ibu punya bronkitis. Ibu berapa tahun? Kalau ibu tuh 60-an. 60 tahun. Ibu dalam satu rumah, siapa aja yang tinggal dalam satu rumah? Paling cuma satu keluarga aja sih, keluarga kecil, ada bapak, ada anak juga. Oh, keluarga ibu aja ya berarti? Iya. Keluarga inti saja? Ya, keluarga inti. Oke ibu. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya bu ya. Ibu dari suku mana bu? Suku Sunda. Suku Sunda. Bapaknya? Bapak juga sama Sunda, cuman emang mertua Jawa gitu. Oh, mertua Jawa. Kalau keluarga ibu sendiri, bapak sama ibunya ibu Sama Sunda. Sunda. Lu kalau di rumah pakai bahasa sehari-harinya apa? Campur sih Sunda sama Indonesia. Sunda Indonesia. Kalau ke anak? Karena Indonesia. Indonesia. Berarti ibu kan tinggal di Bandung ya, di lingkungan Bandung. Suku yang dominan di sini tuh apa bu? Sunda. Sunda. Berarti ibu suka bersosialisasi langsung kan dengan masyarakat ya. Terkait budaya ya bu, apa ada budaya yang diterapin pada ibu di kehidupan sosial, misalnya dari pakaian, dari makanan, dari kesehatan, apakah ada yang mempengaruhi bu? Kalau dari pakaian sih paling anak kan ada jadwalnya gitu, pakai kebaya setiap hari Rabu. Terus juga paling kalau kondangan itu bapak suka pakai baju batik. Kalau dari kesehatan suka minum jamu, masih suka minum jamu Suka juga. minum jamu. Ya, paling suka makan yang herbal-herbal. Herbal. Oke bu. Kalau misalnya ada yang sakit, ibu bawa kemana? Kalau misalnya masih bisa sama ibu ya sama ibu. Kalau misalnya udah mulai parah, paling dibawa ke puskesmas dulu gitu. Puskesmas dulu. Baik ibu, pertanyaan selanjutnya, ibu agamanya apa? Islam. Islam. Bapak? Bapak juga Islam. Bapak Islam. Di keluarga apa ada agama yang bertentangan? Sama alhamdulillah Islam. Semuanya Islam ya. Kalau untuk kegiatan keagamaan sehari-hari itu bagaimana bu? Paling bapak suka ke masjid juga. Biasanya kita di keluarga itu setiap maghrib tuh suka baca Quran bareng-bareng. Quran bareng-bareng. Oke. Ibu dalam kegiatan sosial itu biasanya ada nggak bu? Kalau misalnya di sosial paling suka ikutan ngaji bersama sama ibu-ibu yang lainnya gitu. Sama dengan ibu yang lainnya ya. Terus ibu bagaimana cara ibu menerapkan pendidikan keagamaan pada anak-anak? Kalau misalnya dari ibu sih paling biar lebih nerap ke anaknya juga, ibu sekolahin ke madrasah gitu. Jadi selain di pendidikan juga sama ngaji juga gitu di madrasah. Ke madrasah berarti ya bu ya. Ibu, pertanyaan selanjutnya, untuk penghasilan berapa bu per bulannya? Per bulannya 2 juta. Itu 2 juta tuh bapak aja. Ya, Kalau ibunya? ibunya 3 juta. 3 juta, berarti sekitar 5 juta ya, Ya. dalam waktu 1 bulan. Yang dominan di sini berarti ibu. Ibu untuk yang mengatur keuangan siapa? Ibu juga. Ibu juga yang mengatur keuangan ya. Untuk alokasi dana itu kemana aja bu dari uang penghasilan tersebut? Paling alokasinya ke sekolahan, Pendidikan ya, Bu, ya? Terus juga paling ya kebutuhan rumah tangga sama paling nabung gitu. Nabung. Ibu apa punya tabungan pendidikan? Tadi punya berarti ya bu ya, Ya. tabungan pendidikan. Kalau untuk tabungan kesehatan apa ada bu? Paling dari BPJS sih. Mau ikutan BPJS Ya. ya? Anak ibunya ikutan, ibu, bapak, anak juga Ya, ada. Kalau ibu jika ada masalah keuangan, ibu minta bantunya ke siapa bu? paling kalau misalnya keuangan ke orang tua sih, atau enggak kita ngobrol sama bapak aja berdua gitu. Baik ibu, pertanyaan yang selanjutnya ya. Ibu kalau untuk aktivitas rekreasi bersama keluarga itu apa yang dilakukan Biasanya setiap hari libur atau libur panjang tuh kita suka main gitu keluar, ya liburan. Contohnya kemana bu? Paling suka ke tempat-tempat rekreasi gitulah, ke Lembang. Tempat rekreasi Iya. ya. Ini rutin buat tiap libur. Ya, betul. Tiap libur ataupun ya lagi libur panjang. Oke.
Baik Ibu, data dasar keluarganya sudah terjawab dengan baik ya, sudah Ibu ceritakan dengan baik. Kesimpulannya di sini, Ibu ini tinggal di tipe keluarga yang inti ya, Ya. keluarga inti, tinggalnya Ibu, Bapak, dan anak saja. Namun di sisilah keluarga dari Ibu, Bapak mertua, dan Bapak Ibu sendiri punya penyakit keturunan, hipertensi dan diabetes. Ya. Untuk itu hasil pengkajian ini akan kami analisis bersama lagi ya Bu nanti di puskesmas untuk menentukan tindak lanjut yang akan kita lakukan di sini ya Bu ya, di keluarga Ibu. Oke Ibu, bagaimana perasaannya setelah berbincang-bincang? Lebih terbuka aja gitu. Terbuka ya Bu ya. Baik Ibu, telah selesai ya Bu ya untuk data dasar keluarga sekarang. Mungkin nanti saya kontak lagi Ibu ya untuk selanjutnya, mungkin sekitar 2 hari lagi saya kesini lagi ya Bu ya. Ya boleh. Ya, baik Ibu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.